Pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas hadis ke-22 dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Bab pertama tentang bab ikhlas dan ihdharun niyyah fi jami'il aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu bab pertama Riyadhus Shalihin tentang ikhlas dan bagaimana kita ini terus menghadirkan niat kita di dalam setiap ucapan, setiap perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Mungkin di antara kita banyak yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Jangan putus asa. Allah membuka pintu taubatnya untuk siapa saja. Yang ingin bertobat di malam hari juga bisa. Yang ingin bertobat di siang hari sama saja. Pintu taubat selalu terbuka. Nah, orang sudah merasa banyak dosanya itu jangan putus asa. Segera bertobat. Makanya dalam satu hadis, ini pentingnya taubat. Dalam satu hadis diterangkan seseorang itu, ada seseorang dia sehari-harinya beramalnya dengan amalan penduduk apa? Neraka. Tapi di akhir kehidupannya dia bertaubat dan beramal dengan amalan penduduk surga. Akhirnya masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini pentingnya taubat. Ketika ada konsekuensi hukum yang kuat, orang pada jera. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan terbersit dalam benak kita. Berarti kurang welas asih ya. Kan Islam mengajarkan welas asih. Welas asih itu apa? Belas kasih. Kita katakan belas kasih itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Kalau memang hal itu dilaksanakan sesuai dengan syariat, maka itulah belas kasih. Contoh, betik apik-apik dibeleh, jago, dengu, ya, kambing dipelihara, ayam dipelihara, digemukkan. Setelah itu apa? Benisuk dilus-lus, mangan sing akeh ya, mangan sing akeh ya. Kok dilit maning tak sembelih. Makan yang banyak, sebentar lagi kita potong. Kasihan lah sudah dipelihara kok terus disembelih. Kita katakan asal nyembelihnya sesuai dengan syariat, maka itulah inti dari belas kasih. Tapi kalau nyembelihnya pakai pisau yang kedul, ya, atau diantemin disit, bak, ya, maka itu tidak belas kasih. Tapi ketika kita pakai pisau yang tajam, dengan cara yang benar, sesuai syariat, itulah belas kasih. Termasuk cara menghukum rajam. Tatkala merajam itu, tatkala orang yang berzina dihukum rajam dengan cara yang dicontohkan, diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh khulafa ar-rasyidin dan juga para sahabat, itulah belas kasih. Ini pembahasan pertama. Kemarin kita bahas. Pembahasan yang kedua. Wanita ini atau faedah yang kedua, kemarin kita sampaikan yang hadir di pekan lalu, pekan depan harus datang biar tidak terputus pemahamannya. Dalam hadis, faedah yang kedua, dalam hadis diterangkan bahwa wanita itu berbuat dosa, kemudian datang dan mengaku. Wanita berbuat dosa, dosanya apa tadi? Zina. Kemudian apa? Datang dan cerita. Pertanyaannya, apakah setiap berbuat dosa kita boleh bercerita sebagaimana wanita Juhainah tadi juga cerita
dia telah berzina? Jawabannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa bercerita itu ada 3 macam. Bercerita ada tiga macam. Yang kesimpulannya nanti, tidak setiap orang yang berbuat dosa boleh bercerita, dan ketika boleh bercerita pun tidak kepada siapa saja. Yang pertama, saya bacakan saja ya, biar saya tidak salah dalam menyimpulkan apa perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa fi hadza, dalam hadis ini bisa diambil faedah, dalilun ala jawazi iqraril insan ala nafsihi bizzina min ajli tadhirihi bil haddi wala min ajli fadhihi nafsahu. Fal insanu alladhi yatahaddas an nafsihi annahu zana 'indal imam aw naibihi min ajli iqamatil haddi alaihi, hadza la yulam wa hadza la yudham. Pun cetha? Jelas? Nggih, itu yang pertama. Jadi yang pertama, saya simpulkan dulu bahwa seorang itu boleh, seorang yang melakukan dosa yang besar ya, yang menyebabkan adanya apa? Hukuman had, boleh menceritakan dosanya. Ini yang pertama, dengan tujuan untuk mensucikan diri. Tujuannya boleh menceritakan apa? Dosanya. Dengan tujuan apa? Mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dari dosa. Kepada siapa? Indal imami au naibih, kepada penguasa atau wakilnya. Pun coba dibaleni. Yang pertama, boleh cerita dengan tujuan mensucikan diri kepada siapa? Penguasa atau yang mewakilinya. Ingat, bukan kepada ustadz, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, bukan curhat, tapi kepada imam, kepada penguasa atau yang mewakilinya yang bisa menegakkan apa? Hukuman. Jadi dia cerita tujuannya supaya dihukum kepada orang yang bisa menghukum. Ustadz bisa ngukum anaknya bisa, dicewer, selentik. Tapi kalau ngukum jamaah, dalam arti mungkin ada seorang yang berzina kemudian datang kepada ustadz, ustadz sucikan saya, ini salah. Jadi yang pertama yang boleh itu adalah ketika seseorang berbuat dosa besar, dia datang kepada siapa? Penguasa. Tujuannya untuk apa? Mensucikan dirinya, minta ditegakkan hukuman. Ini boleh. Sampun jelas nggih? Yang nomor 2. Makanya di sini dikatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini menunjukkan bolehnya bagi seseorang untuk mengakui perzinaan yang dia lakukan dengan tujuan mensucikan diri dengan cara ditegakkan hukuman atas dirinya, bukan dalam rangka membongkar aibnya ya. Tujuannya adalah mensucikan diri supaya ditegakkan apa? Hukuman, bukan dalam rangka membongkar aib.
Maka seseorang tadi boleh menceritakan apa yang menimpa dirinya kepada imam penguasa atau yang mewakilinya dengan tujuan ditegakkan hukuman kepadanya. Orang yang seperti ini tidak dicela, la yulamu wa la yudham. Imam niku maksude sinten, penguasa niku maksude sinten. Penguasa itu adalah orang yang ngurusi urusan umat secara keseluruhan. Bukan hanya pemimpin kelompok atau kepada pemimpin ormas. Bukan. Tapi yang mengurusi urusan kaum manusia, umat manusia. Gampangane jenengan nak ajeng damel KTP niku tindak pundi? Teng ketua ormas, napa teng ketua kelompok Karang Taruna, Dasawisma, napa malih? PKK. Ndak. Ini yang ngurusi urusan Anda, yaitu orang-orang yang apabila Anda sebagai warga di sebuah desa, sebuah tempat, itu yang ngurusi Anda. Itu namanya waliul amr. Oh, berarti lapornya mungkin ke Pak RT. Lah Pak RT bisa menegakkan hukuman atau enggak? Kalau enggak bisa, enggak usah lapor. Pak RW, ya sama saja. Nanti berarti gubernur, sama saja. Kalau memang sekiranya dia tidak bisa menegakkan hukuman yang Anda inginkan, enggak usah lapor. Lapor pada orang yang bisa menegakkan hukuman pada Anda dan dia penguasa. Dan dia adalah penguasa. Jadi bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin ormas. Karena terkadang disalah persepsikan bahwasanya yang namanya pemimpin itu adalah pemimpin kelompok tertentu, baiat. Ini baiat tidak benar. Kalau dalam Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baiat kepada pemimpin kelompoknya. Baiat adalah kepada penguasa. Otomatis sudah. Ketika ada seorang yang berkuasa, ya sudah. Itulah pemimpin. Mau dikatakan Amirul Mukminin itu terlalu berat, tapi minimal, kata Syekh Ali Hasan, itu adalah mau ndak mau mereka waliul amr, orang yang ngurusi urusan kamu. Ya, jadi terkadang orang tuh loh, masa orang kayak gitu dikatakan Amirul Mukminin? Ndak usah terlalu berat Amirul Mukminin, kata Syekh Ali Hasan. Yang jelas mereka itulah waliul amr. Kamu mau nyebut apa, mereka jelas-jelas waliul amr. Mau ndak mau. Gampang toh? Waliul amr itu adalah orang yang ngurusi urusan kita. Selesai. Terus lapornya bukan kepada pemimpin kelompok, tapi kepada penguasa. Bahasa kita sekarang adalah penguasa. Itu lebih gampang untuk dicerna terkadang. Walaupun kalau pakai bahasa syar'i ya waliul amr. Mau ndak mau adalah waliul amr. Sekiranya mereka bisa menegakkan dan sekiranya memang di satu tempat itu diberlakukan seperti itu, maka lapor kepada dia, ndak mapa, untuk ditegakkan hukuman sesuai dengan agama Islam. Dan ingat, bukan kepada ustadz. Lah kalau lapor kepada ustadz, masuk ke yang mana ustadz? Khawatirnya masuk ke nomor 2. Nih, dicermati nomor 2. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa amal insan alladhi yukhbiru an nafsihi annahu zana yukhbiru bidzalika amatan nas fahadha fadihun nafsahu wa huwa min ghairil وهو من غير المعافين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين قالوا من المجاهرون يا رسول الله من المجاهرون يا رسول الله قال الذي يفعل الذنب ثم يستره الله
alaih thumma yusbihu yatahaddatsu bihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kelompok yang kedua adalah orang yang suka menceritakan apa yang dia kerjakan, dosa-dosa, kepada umumnya manusia yang bukan penguasa, bukan imam, bukan wakilnya yang bisa menegakkan hukuman atas dia, pada umumnya manusia. Ini adalah orang yang suka bongkar aib, bongkar aib, ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa huwa min ghairil mu'afin. Dia termasuk orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas bersabda, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kullu ummati mu'afa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seluruh umatku akan mendapatkan ampunan illal mujahirin, kecuali orang yang suka membongkar aibnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapakah mujahirun ya Rasulullah? Siapakah orang mujahirun itu? Orang yang suka bongkar aib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa kemudian sudah ditutupi oleh Allah, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lah kok pagi-pagi cerita. Oh, berarti kalau ceritanya siang nggak apa-apa, Ustaz. Pada baik. Intinya cerita. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam, cerita dia. Subhanallah, Ustaz. Walaupun kepada Ustaz, ya. Walaupun kepada Ustaz. Kalau Ustaz itu bukan penguasa, maka khawatirnya orang yang semacam tadi itu masuk golongan kedua. Itu orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apalagi ceritanya disoting. Saya dulu ketika kecil, Bu. Saya dulu ketika di sekolahan. Saya dulu di masa remaja begini, begitu, begini, begitu. Innalillah. Apa tujuannya? Akhirnya dapat award, penghargaan. Ini ngeri. Bahaya. Kalau memang Anda merasa bersalah, simpan kesalahan Anda. Nek kulolan panjenengan niku rumangsa lepat wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, monggo dipun simpen kalepatan menika. Mugi kulolan panjenengan sami kalebet tiyang ingkang dipun paringi muafah saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu cerita. Tapi Ustaz, ganjel sekali di dalam dada. Pindah ganjele. Laporkan kepada Allah. Lapor kepada manusia mau buat apa? Enggak ada faedahnya. Malah yang dengar itu jadi, oh, jebul kayak kue ya. Oh, dia menceritakan, saya itu bisa begini karena teman-teman saya begini, karena dulu saya pas saat begini teman-teman. Itu kan ngajari. Selain dia membuka aibnya sendiri, dia juga ngajari orang untuk berbuat yang semisalnya. Nggak usah, sudah. Nggak usah ceritakan. Adapun yang ketiga, wahunaka, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wahunaka qismun salisun fasiqun maridun majinun. Ada kelompok ketiga yang mereka termasuk orang fasik, durhaka, majin. Majin iku napa nggih? Yo, mboten genep. Nggih. Yatahaddas bizina iftikharan wal iyadu billah. Suka cerita-cerita zina yang dia kerjakan dengan membangga-banggakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang kedua tadi bangga atau enggak? Enggak. Sambil nangis.
sambil menampakkan penyesalan, ingin cari solusi. Lah terus Ustaz, gimana kalau memang ingin cari solusi? Kalau ingin cari solusi, nggak usah bilang itu kita. Tanya saja, Ustaz, kalau ada seseorang telah terjerumus ke dalam zina, dan ini adalah temannya teman saya, temannya teman saya. Jadi kita punya teman, teman itu punya teman, temannya teman saya. Ustadz semua ngono iki ngerti, iki jurus iki temannya teman saya ya paling. Kamu ya, iya tat, bukan Ustadz, bukan. Pokoknya temannya teman saya, rahasia Ustadz. Ustadznya enggak usah ngoso, tenane, enggak usah. Ya, itu rahasia. Ya. Temannya teman saya melakukan demikian. Dia ingin bertobat Ustadz. Bagaimana caranya? Jadi ceritanya dikaburkan. Ya, nah, itu supaya tidak masuk kelompok yang kedua. Loh Ustaz, terkadang kita ingin menceritakan sebagian dosa kita yang pernah dulu kita sebelum bertobat kita ceritakan supaya orang-orang itu mengambil ibroh. Kalau ingin orang mengambil ibroh, ceritakan orang lain, jangan diri Anda. Ceramah misalnya. Ada dulu seseorang. Dia itu, ini nunjuknya 1, 3 kesini semuanya. Dia itu, padahal nunjuk dia sendiri. Tapi dia bilang, dia misalnya. Dia itu sudah melakukan demikian. Tapi alhamdulillah, setelah dia melakukan cara seperti ini, akhirnya dia bertobat. Ini ngajari orang untuk cara bertobat dari dosa itu kayak gini. Nggak usah, dulu saya itu pelaku begini, kemudian saya melakukan begini. Itu cerita namanya. Nggak usah. Jadi dikaburkan. Yang menarik itu biasanya kalau ada testimoni. Ya. Testimoni itu tidak perlu. Kalau dalam maksiat testimoni minggir. Kita nggak ingin mendengar cerita orang sedang bermaksiat di depan kita. Kalau jenengan punya acara menanggulangi misalnya perzinaan di remaja, nggak perlu testimoni. Manggil seorang remaja yang pernah berzina, cerita begini, kemudian cara menghindarinya bagaimana, sudah tidak perlu minggir kamu. Tugas kamu tobat. Ikut mendengarkan ceramah. Jangan ceramah dan cerita tentang aib Anda. Biarkan antara Anda dan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni Anda dan kita semuanya. Demikian. Yang ketiga ini, dia kelompok yang fasikun maridun majinun. Yatahaddas bizina iftikharan waliyadu billah. Dia suka membangga-banggakan zinanya. Yaqulu innahu safara ilal baladil fulani wa ilal baladil fulani wa fajara wa fa'ala wa zana bi'iddati nisa wa ma asbaha dzalika yaftakhiru bihadza. Dikatakan, dia berkata, saya itu atau dia itu sudah melakukan safar ke negeri ini, kemudian ke negeri ini. Di negeri ini dia itu melakukan demikian, dia melakukan demikian. Di negeri ini dia melakukan demikian. Bangga. Ente pokoknya asal punya 100.000 aja di negara sana, ente itu bisa begini. Saya saja modal 500.000 sudah bisa begini dan begini. Nah ini bangga. Dihindari. Na'udzubillah min dzalik. Ini masuk kepada orang yang jelas mujahirun, jelas-jelas ini. Iftikhar, bahkan dikatakan oleh Syekh fasikun maridun majinun. Ya sudah, fitrahnya sudah hilang. Wong melakukan dosa kok malah napa? Pamer. Kata Syekh, hadza yajibu an yustatab. Orang kayak gini ini wajib untuk disuruh tobat. Tentunya oleh penguasa. Fa in taba, kalau mau bertobat selesai. Wa illa, kalau enggak selesaikan. Ya, kalau enggak
selesaikan, karena ngerusak ini orang yang suka pamer dengan dosanya. Li'anna alladhi yaftakhiru bizina muqtada halih annahu istahalla az-zina wal iyadu billah wa man istahalla az-zina fahuwa kafir. Karena orang yang suka membanggakan dosanya, kemungkinan besarnya dia itu menghalalkan apa yang telah dia kerjakan. Dan orang yang menghalalkan apa yang dia kerjakan, dosa-dosa yang dia kerjakan, berarti dia menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekh selanjutnya, wujida ba'dun nasi fasaqa yaqulu dzalika. Banyak orang-orang yang suka melakukan itu. Saya telah melakukan safar ke negeri ini dan negeri ini. Taib. Selesai masalah. Permasalahan yang ketiga. Masih ada waktu? 3 menit. Cukup insyaallah. Permasalahan yang selanjutnya. Apakah seorang yang sudah melakukan zina sebaiknya dia lapor kepada penguasa? Kalau memang puasa bisa menangani hal itu, dia lapor ataukah tidak? Jawabannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tergantung, terbagi menjadi 2. Jadi apakah dia lapor sebaiknya ataukah tidak? Kata Syekh, kalau memang dia sudah bisa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, kapok, maka dan tidak khawatir lagi terjerumus, maka dia cukup bertaubat saja. Ini yang pertama. Akan tetapi, kata Syekh, kalau memang dia merasa nantinya dia bisa terjerumus lagi, maka baik baginya lapor supaya ditegakkan hukuman dan dia bisa selamat dari perbuatan dosa. Ustadz, kelihatannya penerapan gini jauh dari kehidupan kita sekarang. Kita ingin contoh nyata dalam kehidupan sajalah yang sederhana. Kalau kita punya perkara dan perkara ini menjerumuskan kita ke dalam maksiat, kemudian kita sudah bertaubat dari maksiat tersebut, tapi ternyata kita betul-betul yakin taubatnya, yakin gak akan terjerumus lagi, sudah, tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau perkara ini menjerumuskan kita lagi, tobat lagi, hilangkan perkara ini. Contoh apa? HP. Dengan HP, seorang terkadang terjerumus ke dalam kesalahan. Kemudian dia bertobat. Setelah itu dia yakin gak akan terjerumus lagi. Sudah, biarkan saja Anda masih punya HP. Tapi kalau ternyata sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, tobat, terjerumus lagi, dol HP ini. Rasa duwe HP. Ini contoh nyata dalam kehidupan. Motor ya kayak gue, pada baik. Mobil ya kepada baik. Ya. Segala perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan kita takut untuk terulang-ulang terus kemaksiatan tersebut, hilangkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan kepada kesalahan-kesalahan kita dan memberikan kita istiqomah sampai akhir hayat kita dan memberikan husnul khatimah wa dukhulul jannah. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.